Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winjayanti Melda Pratiwi dengan NIM akhir 3219 kelas PGMI 5D. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Pembelajaran IPS, MI atau SD. Baik, selanjutnya mari kita simak materinya. Yang pertama adalah pengertian dari prinsip. Prinsip merupakan suatu pernyataan yang fundamental ataupun kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang ataupun kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir ataupun bertindak. Jadi sebuah prinsip ini merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Pembelajaran IPS di MI ataupun SD juga memiliki sebuah sistem yang memiliki tujuan yang ingin dicapai, serta pembelajaran IPS di MI ataupun SD memiliki pedoman dasar yang harus dipahami oleh pendidik agar peserta didik yang menerima pembelajaran tersebut mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan maksud dan tujuan pembelajaran tersebut dibuat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ataupun pedoman dasar dalam pembelajaran IPS di MI atau SD sebagaimana yang terdapat pada buku lapis PGMI ada 8. Yang pertama adalah integrated atau terpadu. Dalam penyampaian materi pembelajaran IPS ini dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait juga. Yang kedua adalah interaksi. Pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi. Yang ketiga adalah kesinambungan dan perubahan. Pembelajaran IPS harus bersinambung karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi. Dan pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan karena manusia sebagai objek utama dalam pembelajaran IPS yang terus mengalami perubahan sesuai dengan berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah kooperatif. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran dan pendidik dapat menggunakan strategi cooperative learning sebagai salah satu pembelajaran langsung. Yang kelima adalah kontekstual. Pembelajaran IPS diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi juga dari materi yang ada di sekitar peserta didik, baik lingkup keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lain. Yang keenam adalah problem solving. Dalam pembelajaran IPS, siswa dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Yang ketujuh adalah inquiry. Pembelajaran IPS bertujuan untuk merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Yang terakhir adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial diharapkan mampu menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.